Pemirsa, selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat penjual es gabus. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru, influencer atau selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Pemirsa, pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapatkan motor dan juga bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya, mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya, ini buat nambah modal ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kita saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, dia takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya, Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto pastikan pemerintah terus perkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik jelang Idul Fitri 2026. Sebagai bagian dari persiapan menyambut musim mudik dan lebaran, pemerintah telah menyusun rangkaian program insentif untuk meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial. Menjelang hari raya lebaran nanti,
beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sudah siapkan juga. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. Dua terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas. Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mauwan Azriel dan Neoshowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, pemirsa, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, harga emas antam pada Kamis 29 Januari meroket naik. Harga logam mulia ukuran 1 gram mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Harga emas antam Kamis 29 Januari mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni naik sebesar Rp165.000 per gram. Harga jak kini mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Sejak tahun lalu, harga emas antam mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai Rp2,3 juta lebih per gram. Awal tahun ini, kilo emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus Rp3 juta. Kenaikan harga emas mencapai Rp3 juta per gram. Juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 pada Kamis dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya, yakni Rp2.965.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya, yakni sebesar Rp3.017.000 per gramnya. Komoditas menyebut kenaikan harga emas merupakan dampak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini. Kenaikan harga emas ini, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan harga emas ini terus merangkak naik? Harga emas dunia ya merangkak naik, kemudian berdampak terhadap logam mulia. Karena saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah faktor geopolitik, kemudian perang dagang. Sejumlah ekonom keuangan memprediksi harga emas dapat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau Rp168 juta per troy ounce pada 2030 mendatang. Artinya harga 1 gram emas bisa mencapai Rp5 juta pada tahun 2030 mendatang.